Salam saudara, jumpa lagi bersama saya Billy dalam program Pendalaman Alkitab. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pekan yang lalu, yakni dengan topik Kenapa Aku Menyukai Dosa. Jadi di kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi agar kita semakin mengerti dan semakin bertumbuh dalam kebenaran, karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nah, jadi saudara sudah memahami bukan yang namanya hukum dosa yang bekerja di dalam tubuh kita? Itulah yang menjadi penyebab kenapa kita begitu menginginkan yang namanya dosa. Nah, sekarang kita mau belajar dulu asal muasal kenapa ada hukum dosa yang bekerja di dalam tubuh kita. Atau kenapa ada tabiat dosa yang kita bawa sejak kita lahir? Jawabannya itu ada di dalam firman Tuhan, tepatnya di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ketiga. Karena disitulah asal muasal kenapa kita menjadi orang-orang yang mewarisi dosa turunan. Mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Nah, berdasarkan ayat pembacaan firman Tuhan tadi, kita boleh memahami dan mengerti bahwa mengapa kita mewarisi yang namanya dosa turunan atau dosa tabiat. Semuanya itu berakar oleh karena kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Karena mereka memakan buah pengetahuan yang Tuhan larang untuk dimakan. Karena di dalam Kejadian pasalnya yang kedua itu jelas Tuhan sudah memberikan perintah sekaligus larangan bahwa semua buah-buahan di dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan sekali-kali kamu makan buahnya. Karena pada hari kamu memakan buahnya, kamu pasti mati. Nah, dari ayat firman Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ini tadi yang membahas mengenai perintah sekaligus larangan Tuhan untuk memakan buah pengetahuan, disinilah asal mula dari konsep upah dosa ialah maut yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka pasti mati. Dan inilah yang terjadi pada Adam dan Hawa. Pada waktu mereka memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, mereka mati. Lalu muncullah sebuah pertanyaan yang cukup menggelikan ya. Tuhan itu kok keterlaluan sekali sih? Masa manusia itu jatuh hanya gara-gara makan buah? Tetapi saya belajar dan semakin saya mempelajari firman ini, saya memahami bahwa ini bukan perkara yang sepele guys. Ini perkara yang serius. Manusia jatuh ke dalam dosa itu bukan hanya karena soal makan buah pengetahuan yang dilarang. Tetapi poinnya bahwa mereka jatuh dalam dosa itu karena mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka tidak taat pada perintah Tuhan.
Saya mau memberikan kepada saudara sebuah gambaran bahwa Adam dan Hawa itu ditempatkan di sebuah tempat yang begitu sempurna yang dijadikan oleh Tuhan. Bahkan manusia dikatakan diberikan kuasa untuk menaklukkan bumi, kuasa akan segala binatang dan segala makhluk yang ada di dunia. Mereka dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan pada waktu itu masih belum ada dosa yang masuk. Karena seandainya sudah ada dosa, maka akan ada hukum atau ada perintah-perintah Tuhan yang gak cuma satu. Pada waktu itu tidak ada perintah jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini. Itu tidak ada perintahnya sama sekali. Karena relationship antara manusia dengan Tuhan itu hanya soal bicara ketaatan. Apa yang Tuhan suruh, itu yang manusia lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang manusia kerjakan. Itulah bentuk hubungan antara manusia dengan Allah pada waktu itu. Sama seperti hubungan Kristus dengan Bapaknya. Ia taat sepenuhnya dan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi pada waktu itu Adam dan Hawa diberikan cuma satu perintah kok. Jangan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Selebihnya kamu boleh nikmati. Kamu boleh makan semua buah di taman ini kecuali satu buah yang berasal dari pohon pengetahuan. Jadi sesulit apa sih? Adam dan Hawa tidak sedang berpuasa seperti Yesus di padang gurun. Mereka tidak sedang kelaparan yang memicu mereka untuk memakan buah pengetahuan karena tidak ada buah yang lain. Di situ ada begitu banyak buah yang bisa mereka pilih, tetapi kenapa mereka memakan buah pengetahuan? Jadi sekali lagi, manusia jatuh dalam dosa itu bukan cuma perkara soal karena makan buah, tetapi karena mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Mereka tidak taat pada Tuhan. Sementara Tuhan berkata, jangan kamu memakan buah pengetahuan, karena pada hari kamu memakannya, kamu pasti mati. Tetapi iblis memelintir perintah Tuhan dengan berkata, Allah itu mengetahui bahwa kalau kamu memakan buah ini, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Jadi ketika Adam dan Hawa memilih untuk mendengarkan apa kata iblis, dan mereka menuruti apa kata iblis, mereka mulai mengambil buah itu dan memakan buah itu bersama-sama. Pada waktu itulah mereka jatuh dalam dosa. Mereka tidak taat pada Tuhan. Mereka lebih memilih menuruti apa kata iblis daripada mereka menurut apa kata Tuhan. Itu artinya mereka lebih percaya kepada iblis daripada mereka percaya kepada Tuhan. Ini bukan cuma semata, oleh karena makan buah aja. Bukan. Ini bisa terbilang dosa yang sangat berat ketika engkau tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ketika engkau tidak lagi taat kepada Tuhan oleh karena engkau tidak lagi mempercayai firman-Nya. Itu adalah bentuk kejatuhan yang sangat berat. Dan pada saat manusia menuruti apa kata iblis, maka akan ada sebuah hukum yang berlaku, yaitu kamu akan menjadi hamba dari dia yang kamu turuti. Jadi ketika manusia menuruti apa kata iblis dan memakan buah pengetahuan itu, dengan serta-merta iblis itu menjadi tuan atas manusia. Iblis itu mengambil otoritas manusia. Di dalam Kejadian pasal pertama itu dijelaskan bahwa Tuhan memberikan otoritas kepada manusia, kuasa kepada manusia atas dunia ini. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, iblis mengambil kunci kekuasaan itu dari manusia. Itu sebabnya kenapa di Alkitab disebut bahwa iblis adalah penguasa dunia. Kenapa? Karena dia sudah merampas kunci otoritas atau kekuasaan atas dunia ini dari manusia. Maka sepanjang zaman di dalam sejarah umat manusia, iblis akan selalu ada untuk menjatuhkan anak-anak manusia dengan begitu banyak tipu daya dosa. Nah saudaraku, kita sudah sampai di penghujung dari program pendalaman Alkitab. Jadi saudara jangan bosan-bosan untuk belajar firman Tuhan, karena kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang, masih dengan pembahasan yang sama, yakni kenapa aku menyukai dosa. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan lebih dalam lagi, dengan pengertian-pengertian yang bersumber dari firman Tuhan. Sampai ketemu di next episode dari program pendalaman Alkitab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Juga nyalakan notifikasi agar saudara mendapatkan info-info yang terbaru dari channel Simply Truth ID. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan Shalom. Wow.